Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vilgaretia Gugu Famanda dari jurusan PGSD angkatan 2016A. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning atau PBL terhadap keterampilan memecahkan masalah soal cerita pada materi pecahan kelas 4 SDN Wonokusumo. Di slide yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, yakni yang berisi latar belakang dari artikel yang saya ambil, yakni dilatar belakangi dengan masih banyaknya siswa yang kesulitan dalam mengerjakan materi soal cerita pada pembelajaran matematika. Kurangnya minat baca-membaca pada siswa yang mengakibatkan siswa sulit memahami pembelajaran berbasis masalah soal cerita. Soal cerita yang cenderung harus memahami kalimat-kalimat dengan benar agar mengerti permasalahan yang harus diselesaikan, dan itu membuat para siswa merasa sulit. Kurang seringnya siswa belajar memecahkan masalah soal cerita, dan masih kurangnya siswa belajar dalam pembelajaran berbasis masalah. Dalam artikel ini menggunakan desain penelitian dengan rancangan berbentuk non-equivalent control group design dengan desainnya yaitu pretest post-test control group design oleh Sugiono tahun 2017 halaman 112. Pada desain non-equivalent control group design ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, di mana kelompok pertama diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran yang disebut dengan kelompok eksperimen, dan kelompok kedua tanpa diberi perlakuan atau tidak menggunakan model yang disebut dengan kelompok kontrol. Populasi yang digunakan pada artikel ini yaitu siswa kelas 4 SDN Wonokusumo Mojosari dengan jumlah yaitu 48 siswa, di mana kelas A yang berjumlah 24 siswa dan kelas B yang berjumlah 24 siswa, jadi sama. Dalam sampel penelitian ini yaitu menggunakan teknik cluster sampling, yang berarti teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu oleh Sugiono tahun 2015 halaman 84. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan lembar tes, lembar observasi, dan teknik analisis data di sini menggunakan statistik deskriptif dan uji T. Uji normalitas data ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan data nilai pretest yang diperoleh hasil uji normalitas, yakni menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikan kelas kontrol sebesar 0,200, sedangkan nilai signifikan kelas eksperimen yaitu sama, yaitu sebesar 0,200. Karena itu untuk kedua kelas memiliki nilai lebih besar dari taraf signifikan atau alfa. Nah, 0 yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa artikel ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian populasi data apakah dua kelompok atau lebih memiliki carian data yang sama atau berbeda, yakni oleh Dwi Prayitno tahun 2014 halaman 84. Berdasarkan data hasil pretest diperoleh nilai signifikan sebesar 0,968. Karena nilai signifikan kedua kelas data keadaan awal lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa populasi pada penelitian ini memiliki varian yang sama atau homogen. Untuk uji normalitas data post-test diperoleh hasil uji normalitas menggunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikan kelas eksperimen sebesar 0,102, sedangkan untuk nilai signifikan kelas kontrol yaitu sebesar 0,110. Karena nilai signifikan untuk kedua kelas lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan untuk uji homogenitas data post-test menunjukkan nilai 0,828 yang berarti lebih besar daripada 0,05, sehingga data pretest antara kelas eksperimen dan kontrol bisa dikatakan homogen atau memiliki varian yang sama.
Untuk hasil uji independen sampel t-test dengan menggunakan SPSS 16 diperoleh hasil signifikan yaitu 0,05, di mana 0,030 lebih kecil daripada 0,05, yaitu maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan bahwa ada pengaruh model PBL terhadap keterampilan memecahkan masalah soal cerita pada materi pecahan kelas 4 SDN Wonokusumo. Hasil observasi aktivitas pendidik dalam penerapan model pembelajaran atau PBL terhadap keterampilan memecahkan masalah soal cerita, yakni menunjukkan bahwa dalam menerapkan model tersebut diperoleh presentase dengan nilai rata-rata 82%. Dari hasil presentasi tersebut dikategorikan bahwa penerapan model PBL baik dan sistematis. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono tahun 2012. Presentase hasil perhitungan dikategorikan dalam kriteria baik jika memperoleh rentang 65% sampai 84%. Hal ini didukung oleh pendapat Ahmad tahun 2018, di mana problem based learning (PBL) adalah model dalam proses pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah yang sesuai kenyataan dan bermakna kepada siswa untuk belajar di lingkungan belajarnya. Tentang cara berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran yang dipelajari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan model problem based learning dalam pembelajaran matematika baik, karena pendidik sudah melakukan seluruh langkah-langkah pembelajaran yang ditetapkan dalam proses penerapan model PBL. Untuk hasil observasi aktivitas peserta didik dalam penerapan model pembelajaran PBL terhadap keterampilan memecahkan masalah soal cerita menunjukkan bahwa peserta didik berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung dengan memperoleh hasil uji observasi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen memiliki respon lebih aktif. Dapat dilihat dari hasil rata-rata presentase sebesar 87% dengan kategori baik. Respon peserta didik lebih tinggi pada kelas eksperimen jika dibandingkan pada kelas kontrol. Dilihat dari hasil rata-rata presentasi yakni sebesar 72%. Dengan mendapatkan presentasi lebih rendah, maka model PBL berpengaruh dalam pembelajaran untuk mempermudah dalam keterampilan memecahkan masalah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik dapat melaksanakan seluruh aktivitas pembelajaran sesuai dengan aspek yang diambil dari karakteristik model PBL dengan baik. Sekian video presentasi artikel saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.